peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi Isra itu kan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kalau Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke Aqimus sholat li dzikrillah. Tegakkan sholat. Untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah. Jadi kita kerjakan sholat itu untuk berzikir. Makanya kalau ditanya apa sih hakikat sholat? Hakikat sholat itu sih. Hakikat sholat itu sih. Orang berzikir tadi kan saya sudah terangkan. Zikir itu ada 4 martabat. Ada 4 martabat. Ada zikir mal-qafla, mal-yafla, mal-hudur, mal-ghafla. Perjalanan antara zikir mal-qafla kepada yafla itulah Isra. Itu Isra. Nah, itu Isra. Jadi dari Mekah ke Baitul Maqdis itulah Isra. Artinya ketika dia berzikir, ada kesadaran di dalam hatinya bahwa dia selama ini dengan dosa yang dia lakukan, dia telah memutuskan hubungan dengan Allah, dan dengan dosa yang dia lakukan berarti dia pantas diazab dan dia tidak mampu menanggung azab tersebut. Maka dia akan menangis dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Menangis dia. Maka dengan kesadaran itu mulailah dia memperbaiki amal-amalnya, memperbaiki amal zahir. Jadi kesalahan-kesalahan yang dulu dia lakukan dia berhenti, dan kewajiban-kewajiban dulu yang pernah dia tinggalkan mulai dikubur semuanya. Karena sudah ada kesadaran di dalam hati. Nah, begitu juga akhlak yang ada di dalam hatinya itu mulai diperbaiki. Nah, yang dulunya ada riya mulai dihilangkan, yang dulunya ada ujub takabur mulai dihilangkan. Yang dulunya ada iri hati, dengki, dendam segala macam itu mulai diperbaiki. Jadi itu Isra. Nah, jadi zikir thariqah itu zikir taroki, istilah lainnya. Kalau di ujung pandang orang bilang zikir taroki. Taroki itu artinya zikir meningkat. Zikir meningkat. Itu zikir thariqah. Jadi zikir thariqah itu zikir taroki, meningkat ya. Dari satu makom kepada makom yang lain. Apabila zahirnya sudah bagus, zahirnya sudah bagus, hatinya juga bagus. Zahirnya bagus, hatinya bagus. Kapan hatinya bagus? Jadi kalau dia sampai kepada zikir ma'al yadzah, zahirnya bagus. Mulai dia berhenti dari berbuat dosa dan dia mulai memfoto kewajiban-kewajiban yang dulu dia tinggalkan. Itu kalau sampai kepada zikir ma'al yadzah. Kalau dia sampai kepada zikir manhudur, bukan cuma dosa-dosa zahir yang dia perbaiki, dosa batin mulai dia perbaiki. Artinya sifat-sifat nafsu yang jelek itu mulai bersih dari batin di. Nah, sehingga hijab yang tadi saya katakan itu terangkat. Jadi kapan hijab itu terangkat? Kalau orang dapat mengamalkan zikir manhudur, terangkat. Ya, itu Isra. Itu gambaran Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis. Jadi Isra zikir gimana? Isra zikir berarti dari ghaflah kepada yaqzah kepada hudur. Itu Isra-nya zikir. Ingat tadi, aqimus sholat li dzikri. Tegakkan sholat untuk berzikir kepada Allah. Nah, sholat itu hakikatnya zikir. Nah, apa Isra-nya sholat? Isra-nya sholat, ketika kita sholat ada kesadaran, ketika kita sholat hati kita kepada Allah. Itu Isra-nya sholat. Nah, Mi'rajnya sholat mana? Zikir malam-malam. Apabila hijab di dalam batin kita sudah terangkat semuanya, maka pada waktu itulah suruh orang itu berjalan kepada Allah. Naik Rasulullah dari Baitul Maqdis, naik. Langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke atas. Ketika dia suruh itu adalah perjalanan panjang. Nah, kalau para ulama mengatakan ada fana fil amal, ada fana fil asma, ada fana fil sifat, ada fana fil zat. Panjang. Jadi naik. Nah, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, itu mi'rajnya. Panjang. Saat Rasulullah berada di Arasy, Rasulullah pergi ke satu tempat, Rafah namanya. Di tempat itu Rasulullah ditutupi oleh awan. Pada waktu itulah Rasulullah melihat Allah. Itu namanya
Jadi itulah mi'rajnya sholat. Di mana mi'rajnya sholat? Mi'rajnya sholat ketika Anda fana di dalam mengerjakan sholat. Ketika Anda wafat di dalam mengerjakan sholat, berarti Anda sedang mi'raj di dalam sholat.